Kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah menutup semua akun pendapatan, baik pendapatan operasional maupun non-operasional. Ya, seperti yang sudah saudara pelajari di perusahaan jasa maupun dagang. Ya, saudara lihat di situ pendapatan atau penjualannya di debit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, kalau ada potongan retur juga kita tutup ya di kredit. Kemudian jurnal penutup yang keempat adalah menutup semua akun beban operasional maupun non-operasional. Nah, ya karena yang ditutup beban, maka semua beban di kredit, ikhtisar laba rugi di debit. Kita lihat nak, jurnal yang penutup yang ketiga dicontoh dari PT Makmur, ikhtisar laba rugi debit, semua beban di kredit, ya, dari PT Makmur. Kemudian menutup pendapatan, kebetulan pendapatannya hanya penjualan, tidak ada retur dan sebagainya, maka penjualan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Jurnal penutup berikutnya adalah menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Ya, karena kebetulan di contoh ini laba, maka ikhtisar laba rugi di debit, modal atau laba ditahan di kredit. Kebetulan contoh di sini adalah PT Perseroan, ya, sehingga ikhtisar laba rugi di debit, laba ditahan di kredit. Jumlahnya melihat dari mana nak? Saudara lihat di jurnal penutup yang terakhir, 3.400.000 itu adalah merupakan saldo akhir dari akun ikhtisar laba rugi yang ada di halaman 83 bawah. Kemudian jurnal penutup yang terakhir adalah menutup akun prive atau dividen. Kalau prive ditutup ke modal, kalau dividen ditutup ke laba ditahan. Kebetulan di PT Makmur tidak ada akun dividen, sehingga tidak ada jurnal penutup untuk ini. Baik, proses terakhir adalah membuat neraca saldo penutup. Kemudian jurnal balik, ini bisa dibuat, bisa tidak, karena sifatnya opsional. Nah, setelah ayat jurnal penutup yang kita buat untuk semua akun beban dan pendapatan, maka saldo-saldo beban maupun pendapatan menjadi 0. Sehingga pada akhir periode, neraca saldo penutup isinya hanya atau memuat akun yang sifatnya real, yaitu aset, utang, dan modal, ya. Kalau karena di sini kebetulan perseroan, maka ada modal saham dan laba ditahan. Jurnal balik sudah pernah kita pelajari sebelumnya, bisa dibuat, bisa tidak. Ini untuk membalik jurnal penyesuaian yang sifatnya aktual. Berikut adalah akun-akun setelah disesuaikan dari sebuah perusahaan. Ada 3 slide nak. Ini slide pertama kas sampai dengan akumulasi penyusutan gedung kantor. Ya. Data selanjutnya akun-akun yang telah disesuaikan selanjutnya adalah mulai utang dagang sampai biaya atau beban asuransi kantor. Tolong nanti dipelajari ya, dilihat. Ini adalah data kelanjutan dari tadi, nak, neraca saldo setelah disesuaikan, setelah semua masuk, jumlahnya debit kredit sama 3.401.250.000. Kemudian ada data persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi awal. Nah, dari data itu, saudara diminta untuk menyusun laporan keuangan mulai dari harga pokok produksi sampai membuat
laporan posisi keuangan.